Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Ningsih, Tambuk C30118441. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kasus audit manajemen. Di sini saya mengangkat studi kasus manajemen dan fungsi sumber daya manusia warlaba Indomaret. Indomaret adalah jaringan peritel warlaba di Indonesia. Merek dagang Indomaret dipegang oleh PT Indomarko Prismatama. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 meter persegi. Dikelola oleh PT Indomarko Prismatama. Cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan dan toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada tahun 1988. Tahun 1997, perusahaan mengembangkan bisnis gerai warlaba pertama di Indonesia. Setelah Indomaret teruji lebih dari 230 gerai, pada Mei 2003 Indomaret meraih penghargaan Perusahaan Warlaba 2003 dari Presiden Megawati Soekarno Putri. Hingga Mei 2010, Indomaret mencapai 4.261 gerai. Dari total itu, 2.444 gerai adalah milik sendiri dan sisanya 1.817 gerai warlaba milik masyarakat yang tersebar di kota-kota Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Lampung, dan Medan. Di DKI Jakarta terdapat sekitar 488 gerai. Dalam proses pendirian dan pengembangannya, Indomaret menetapkan hal-hal sebagai berikut. Visinya menjadikan aset nasional dalam bentuk jaringan retail warlaba yang unggul dalam persaingan global. Motonya mudah dan hemat. Budayanya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan, kerjasama kelompok, kemajuan melalui inovasi dan ekonomis, serta mengutamakan kepuasan konsumen. Esensinya adalah pendekatan dengan senyum tulus untuk membangun hidup yang lebih baik. Di Pematang Siantar sendiri terdapat banyak warlaba Indomaret yang tersebar di berbagai sudut kota. Dalam menyusun laporan audit ini, kami mengambil informasi dari salah satu warlaba Indomaret di Jalan Ahmad Yani, Pematang Siantar. Susunan pemimpin dan karyawan warlaba adalah sebagai berikut. Pemimpin utama ada Stephen, kasirnya Nurjana Yuli Siska Meisri. Pramuniaganya ada Eko, Romi, Jauhari, dan Heri. Gudangnya Alfi. Berdasarkan temuan-temuan dan bukti yang diperoleh selama audit dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Kondisinya: 1. Perbedaan harga antara price tag dengan point of sales kasir. Karyawan dalam hal ini tidak memperhatikan price tag yang tertera di rak belanja dan tidak melakukan update setiap ada perubahan harga dari pusat. Kedua, banyak item yang dibiarkan kosong price tag-nya hingga berhari-hari. Karyawan hanya mengecek stok tanpa mengecek price stok item tersebut. Ketidaksesuaian harga promo yang disebarkan ke konsumen dengan harga yang ada di point of sales. Karyawan tidak menyesuaikan dengan harga yang tertera di selebaran promo yang dibagikan. Sikap kurang ramah karyawan dan mengabaikan uang kembalian konsumen. Selanjutnya, struk belanja yang kadang tidak diberikan kepada konsumen. Kasir dalam hal ini terkadang lalai dan tidak memberikan struk bukti belanja kepada konsumen. Kebersihan dan kerapian peletakan barang yang disusun. Tanggal kadaluarsa terhadap barang-barang yang bersifat mudah atau basi, dalam hal ini seperti produk sari roti. Bonus atas pembelian item tertentu yang tidak diberikan kepada konsumen. Price tag produk yang sudah ada tidak dilepas. Posisi kasir yang bisa digantikan oleh pramuniaga. Kriterianya ada beberapa, yaitu perubahan harga pusat harus dirumuskan secara jelas dan disosialisasikan karyawan agar karyawan segera mengganti price tag yang terpasang seluruh item ada perubahan harga. Pengecekan dilakukan secara berkala terhadap item-item yang tidak memiliki price tag. Penyesuaian harga di
point of sales dengan harga promo sesuai dengan tanggal promo yang berlaku. Peningkatan pelayanan karyawan dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. Memberikan kesempatan kepada customer untuk memilih untuk mengambil uang kembalian dan menyumbangkannya. Pemberian struk belanja kepada customer barang pun item yang dibeli sehingga customer memiliki bukti atas pembelian. Yang keenam, pengecekan dan pembersihan secara berkala terhadap barang-barang yang tersusun di etalase. 7. Pengecekan secara berkala terhadap produk yang bersifat mudah atau basi. Pemberian kode khusus untuk item-item yang memiliki bonus. Pengecekan dilakukan secara berkala terhadap item-item yang sudah tidak ada tetapi memiliki prestek. Dan penggolongan khusus untuk kasir dan pramuniaga untuk melakukan tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Penyebabnya ada beberapa juga ya. Salah satunya adalah tidak adanya sosialisasi terhadap harga yang telah diubah di point of sales antara pusat dan karyawan. Karyawan kurang jeli dalam mengecek price tag yang ada di etalase. Tidak ada penyesuaian terhadap harga item-item yang sedang promo di point of sales. Sikap karyawan yang kurang ramah terhadap pelanggan, kelalaian karyawan yang memberikan struk belanja, kurangnya kepedulian karyawan terhadap kebersihan dan kerapian barang-barang yang ada di etalase. Tidak adanya pengecekan secara berkala terhadap item yang bersifat gampang basi. Karyawan kurang memperhatikan item yang memiliki bonus dan tidak memiliki bonus. Karyawan kurang jeli dalam mengecek price tag yang di etalase. Karyawan kurang bertanggung jawab dengan posisi pekerjaannya. Akibatnya, dapat terjadi kesalahpahaman antara karyawan dan customer. Terdapat item-item yang tidak memiliki price tag, ketidaksesuaian antara promosi yang ditawarkan dengan harga yang dibayarkan. Kurangnya respek pelanggan terhadap karyawan mengabaikan hak-hak pelanggan, kebersihan etalase kurang terjaga, ada item-item yang sudah masuk masa expired tetapi tidak diambil dari etalase. Tidak diberikannya bonus yang seharusnya didapatkan customer. Terdapat item-item yang tidak memiliki price tag dan menambah beban pekerjaan dan membuka peluang untuk melakukan kecurangan. Pejabat yang bertanggung jawab yaitu pemimpin sumber daya manusia. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelemahan yang terjadi pada kinerja karyawan yang kurang memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan harga dan price tag sehingga terjadi kesalahpahaman antara karyawan dan customer. Kelemahan yang terjadi pada kinerja karyawan dalam memperhatikan kebersihan dan kerapian peletakan barang dan price tag di etalase. Yang ketiga, kelemahan yang terjadi karena kurangnya komunikasi antara pimpinan dan karyawan untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan update harga yang dilakukan. Atas kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang bisa diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Di antaranya adalah pimpinan dan karyawan waralaba Indomaret harus melakukan komunikasi secara berkala setiap dilakukannya update harga dari pusat, sehingga karyawan dapat dengan tanggap mengganti price tag yang harganya sudah tidak berlaku ke harga yang berlaku pada kurun waktu tersebut. Kemudian, pimpinan harus melakukan pelatihan dan membuat peraturan untuk karyawan pengecekan terhadap item-item yang sudah tidak ada tetapi memiliki price tag di tanggal-tanggal tertentu dan mengirim update-nya kepada pimpinan. Karyawan harus membuat catatan dan melakukan pengecekan terhadap item-item yang sedang promo dan segera mengubahnya di point of sales agar tidak terjadi kesalahpahaman antara karyawan dan customer mengenai harga yang sedang ada promo. Pemimpin memberikan penalti kepada karyawan yang kurang ramah terhadap pembeli, menyediakan angket atau bonus terhadap customer yang menganggap ada karyawan yang kurang ramah terhadap pelanggan. Karyawan harus memberikan setiap struk bukti belanja kepada customer diminta ataupun tidak diminta oleh customer.
dilakukannya pembersihan secara berkala terhadap item-item di etalase secara bergantian agar kebersihan barang yang diurutkan belakang etalase terjaga. Untuk memberikan tempat khusus untuk item-item yang bersifat gampang basi dan melakukan pengecekan secara berkala agar mencegah customer mengambil barang yang sudah kadaluarsa. Membuat catatan khusus untuk item-item yang memiliki bonus dan memberikannya kepada customer agar dapat meningkatkan nilai baik dari waralaba Indomaret di mata customer. Pimpinan harus melakukan pelatihan dan membuat peraturan untuk karyawan melakukan pengecekan terhadap item-item yang tidak memiliki price-tag di tanggal-tanggal tertentu dan mengirim update-nya kepada pimpinan. Memberikan password khusus untuk kasir dan tidak memperbolehkan bagian pramuniaga ataupun gudang untuk menangani pembelian di kasir. Audit yang dilakukan hanya meliputi masalah yang mencakup bidang manajemen dan fungsi daya manusia. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan dan kinerja karyawan dan aktivitas karyawan di waralaba Indomaret di cabang Ahmad Yani. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan dalam menjalankan tugas dan melayani pelanggan di Indomaret cabang Ahmad Yani kurang. Hal ini terlihat dari kinerja karyawan yang tidak ramah terhadap konsumen dan tidak mengembalikan uang kembalian konsumen. Kinerja karyawan di Indomaret cabang Ahmad Yani tidak ekonomis, efisien, dan efektif. Hal ini terlihat dari harga-harga barang yang tidak sesuai dengan point of sales, harga promo tidak sesuai dengan point of sales, dan kebersihan etalase yang tidak terjaga. Demikian video kasus audit manajemen dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.